Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di sini di channel Ruang Belajar, Ayo Belajar, Terus Belajar Tanpa Batas. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan berbagi bagaimana untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan peluang, khususnya untuk soal-soal yang berkaitan dengan peluang kejadian, frekuensi harapan, dan komplement suatu kejadian. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kita lihat di sini. Untuk contoh soal yang pertama, banyaknya titik sampel dari pelemparan 3 koin dan sebuah dadu adalah, ya, ulangi untuk contoh soalnya, banyaknya titik sampel dari pelemparan 3 koin dan sebuah dadu adalah. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan banyaknya titik sampel. Yang dimaksud dengan titik sampel di sini adalah anggota-anggota yang ada pada himpunan ruang sampel, ya, anggota-anggota yang ada pada ruang sampel. Nah, itu yang dimaksud dengan titik sampel. Kalau di sini ditanyakan banyaknya titik sampel, ini berarti kita diminta untuk menentukan banyaknya anggota pada ruang sampel, atau biasa kita sebut dengan NS, ya, banyaknya anggota dari ruang sampel. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan banyaknya titik sampel dari pelemparan 3 koin dan sebuah dadu ini? Kita lihat di sini, ya. Yang pertama kita harus tentukan dulu untuk ruang sampel untuk 1 koin. Di sini kan 3 koin yang diminta, ya, 3 koin dan sebuah dadu. Tapi kita cari dulu untuk 1 koinnya. Ruang sampel untuk 1 koin seperti pernah kita bahas pada video sebelumnya, ya, ruang sampelnya itu adalah A, G atau angka dan gambar, ya, di mana banyaknya ruang sampelnya, banyaknya anggotanya, ya, itu adalah sama dengan 2. Nah, sekarang di sini yang dilempar itu 3 koin, ya, 3 koin. Maka untuk menentukan banyaknya ruang sampel dari 3 koin ini, ya, kita lihat di sini, 2 ini dari banyaknya ruang sampel atau banyaknya anggota dari ruang sampel untuk 1 koin. Kemudian karena di sini ada 3 koin, maka kita pangkatkan dengan 3 di sini, ya. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, 8 ini adalah NS untuk 3 koin, ya. Kemudian selain 3 koin yang dilempar, ini juga sebuah dadu, ya, 3 koin bersama-sama dengan 1 buah dadu dilempar. Nah, untuk dadu kita sudah tahu, ya, untuk dadu itu ruang sampelnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka NS-nya adalah 6 di sini, ya. Nah, sekarang untuk 3 koin plus 1 dadu, berapakah NS-nya? Itu yang akan kita cari, ya. Jadi tinggal kita kalikan saja, ya. Untuk ruang sampel 3 koin tadi 8, kita kalikan dengan banyaknya ruang sampel untuk 1 dadu, sehingga pelemparan 3 koin plus 1 buah dadu tadi adalah 8 dikali 6 sama dengan 48. Itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua, ya. Kita lihat di sini, sebuah kantong yang berisi 7 buah bola yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, diambil 2 bola secara acak, ya. Banyaknya titik sampelnya adalah, ya, berarti sama seperti contoh soal yang pertama, kita diminta untuk mencari NS-nya atau banyaknya titik sampelnya, ya. Kita lihat di sini, di dalam kantong itu berisi 7 buah bola. 7 buah bola ini, ya, masing-masing bola, ya, bola yang pertama diberi nomor 1, bola yang kedua diberi nomor 2, dan seterusnya sampai bola yang ke-7 diberi nomor 7. Nah, dari 7 buah bola yang ada di dalam kantong ini, diambil 2 bola, ya, diambil 2 bola secara acak. Nah, jika dalam kantong tersebut diambil hanya 1 bola, maka NS-nya berarti kan sama dengan 7, ya. Nah, sekarang bagaimana jika di dalam kantong tersebut diambil 2 bola? Ya, diambil 2 bola, bukan diambil 1 bola. Bagaimana untuk NS-nya? Seperti itu. Nah, kita lihat di sini, kita gunakan kombinasi, ya, kita gunakan kombinasi untuk menentukan banyaknya cara kita mengambil
2 bola dari 7 bola yang ada. Ya. Yang hasil dari kombinasi ini tadi akan kita gunakan sebagai hasil untuk menentukan NS-nya. Ya, jadi hasil dari kombinasi ini adalah sama dengan NS untuk pengambilan 2 bola dari dalam kantong yang berisi 7 bola. Baik, sekarang kita langsung saja tentukan kombinasi ya 2 unsur dari 7 unsur ya. Karena kita tadi mengambil 2 bola dari 7 bola yang ada dalam kantong. Ya, sama dengan 7 faktorial ya per dalam kurung 7 dikurang 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Ya, ini adalah materi sebelumnya ya, materi yang pernah kita bahas pada video sebelumnya tentang kaidah pencacahan, khususnya kombinasi ya. Jadi jangan sampai lupa untuk rumus kombinasi, karena materi sebelumnya itu akan terus berkaitan dengan materi berikutnya ya. Kemudian kita lanjutkan tadi ya, 7 faktorial, masih ada 7 faktorial di pembilang per ya, 7 dikurang 2, 5 faktorial, kemudian dikalikan dengan 2 faktorial di sini ya. Kemudian untuk 7 faktorialnya kita uraikan 7 dikali 6 dikali 5 faktorial ya. Kemudian di penyebutnya 5 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial ya. Kita lihat di sini 5 faktorial ya di pembilang, 5 faktorial di penyebut, sama-sama kita coret ya, sehingga di pembilang ini masih ada 7 dikali 6 sama dengan 42. Kemudian di penyebutnya masih ada 2 faktorial, 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1 ya, sama dengan 2. Kemudian hasil akhirnya adalah 42 dibagi dengan 2 sama dengan 21. Jadi banyaknya cara untuk mengambil 2 bola dari 7 bola yang ada ini adalah 21 cara. Nah, 21 cara inilah sebagai NS-nya atau jumlah titik sampelnya. Berikutnya kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga, dalam kantong terdapat 5 bola yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika diambil 2 bola sekaligus, peluang yang terambil jumlahnya genap adalah ya, peluang yang terambil jumlahnya genap ya. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan peluang ya, peluang bola yang terambil jika bola 1 dan bola 2 ditambahkan itu menghasilkan bilangan genap, seperti itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, dari dalam kantong itu diambil 2 bola sekaligus. Ya, dari dalam kantong diambil 2 bola sekaligus. Jadi untuk menentukan NS-nya ya, seperti contoh soal sebelumnya, kita menggunakan kombinasi ya. Kita masih menggunakan kombinasi untuk menentukan banyaknya cara kita mengambil 2 bola dari 5 bola yang ada ya. Kombinasi ini nanti adalah sebagai NS-nya. Ya, kita lihat di sini kombinasi 2 unsur dari 5 unsur sama dengan ya 5 faktorial per dalam kurung 5 dikurang 2 faktorial dikalikan 2 faktorial ya, sama dengan 5 faktorial, 5 dikurang 2 sama dengan 3 faktorial, kemudian dikalikan dengan 2 faktorial sama dengan 5 faktorialnya kita uraikan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per penyebutnya 3 faktorial dikalikan 2 faktorial, ini pembilang ada 3 faktorial, penyebut juga ada 3 faktorial, kita coret ya, sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20, kemudian 2 faktorialnya itu adalah sama dengan 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi sudah kita temukan untuk NS-nya ya, NS-nya sama dengan 10. Nah, sekarang kita tentukan lagi untuk NA-nya. Ya, kita misalkan saja untuk kejadian terambilnya bola yang berjumlah genap itu adalah sebagai A-nya ya. Jadi untuk A-nya atau terambilnya bola yang berjumlah genap ya, ada beberapa kemungkinan ya untuk terambilnya jumlah bola yang genap ya. Kemungkinan yang pertama ya, 2 bola itu adalah bola yang bernomor 1 dan bola yang bernomor 3 ya. Ini 1 ditambah 3 sama dengan 4, 4 itu genap ya. Kemudian kemungkinan kedua bisa juga terambilnya kedua bola itu adalah bola yang bernomor 1 dan bola yang bernomor 5. 1 tambah 5 sama dengan 6, genap juga ya. Kemudian
Bisa juga terambil bola yang bernomor 2 dan bola yang bernomor 4. 2 tambah 4 sama dengan 6, genap juga. Kemudian kemungkinan yang terakhir bisa juga terambil bola yang bernomor 3 dan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ya, sehingga jumlah anggota pada kejadian A ini tadi, pada kejadian terambilnya jumlah genap itu adalah NA-nya sama dengan 4. Ya. Nah, kita kembali ke pertanyaannya ya, di sini peluang terambilnya jumlah genap. Berarti kita diminta untuk menentukan peluang. Untuk rumus peluang kalian masih ingat ya tentunya. Rumusnya adalah NA per NS. NA-nya tadi sudah kita temukan sama dengan 4, NS-nya tadi juga kita temukan sama dengan 10 ya, sehingga 4/10 kita sederhanakan dia menjadi 2/5. Jadi peluang terambilnya jumlah genap ya pada pengambilan 2 bola dari 5 bola ya, 5 bola yang ada sama dengan 2/5. Baik, kita lanjutkan contoh soal yang keempat ya. Dalam sebuah kantong berisi 4 kelereng berwarna merah dan 6 kelereng berwarna putih ya. Dari dalam kantong itu kemudian diambil 2 kelereng sekaligus. Berarti untuk menentukan peluang ya, kita tentukan dulu NS-nya ya. NS dari kejadian pengambilan 2 kelereng dari dalam kantong yang berjumlah 10 kelereng ya. 10 kelereng itu dari 4 kelereng yang berwarna merah ditambahkan dengan 6 kelereng berwarna putih. Jadi jumlah kelereng yang ada dalam kantong tersebut adalah 10 kelereng. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan NS-nya atau banyaknya sampelnya ya? Caranya sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Jadi kita gunakan kombinasi ya, kombinasi untuk menentukan banyaknya NS-nya, yaitu kombinasi 2 unsur dari 10 unsur. 2 ini dari 2 kelereng yang diambil, 10 ini dari jumlah keseluruhan kelereng yang ada di dalam kantong ya. Sama dengan 10 faktorial per ya 10 dikurang 2 dalam kurung faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan 10 faktorial per ya 10 dikurang 2 8 faktorial dikalikan 2 faktorial ya di sini. Untuk 10 faktorialnya kita uraikan 10 dikali 9 kali 8 faktorial. Kemudian penyebutnya 8 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Kemudian 8 faktorial dengan 8 faktorial ini kita coret sama dengan 10 dikalikan dengan 9 sama dengan 90. Kemudian penyebutnya 2 faktorial sama dengan 2 ya. Sehingga 90 dibagi 2 sama dengan 45. Ketemulah untuk NS-nya. Nah, sekarang kita mencari untuk kejadian terambilnya 2 kelereng berwarna putih ya. Kita anggap saja untuk terambilnya 2 kelereng yang berwarna putih ini adalah sebagai kejadian A ya. Kejadian A itu adalah kejadian terambilnya 2 kelereng putih, sehingga untuk menentukan NA-nya ya, untuk menentukan banyaknya anggota dari kejadian A-nya itu adalah dengan menggunakan kombinasi juga ya. Dengan menggunakan kombinasi karena di sini kita ambil adalah 2 kelereng ya. Kemudian kelereng yang berada di dalam kantong yang berwarna putih itu jumlahnya adalah ini ya, 6 kelereng berwarna putih, berarti jumlah kelereng putihnya adalah 6. Maka untuk menentukan NA-nya itu adalah kombinasi 2 unsur dari 6 unsur. Sama dengan 6 faktorial per ya 6 dikurang 2 dalam kurung faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. 6 faktorial kemudian 6 dikurang 2 sama dengan 4 faktorial kemudian dikalikan 2 faktorial ya. Kemudian 6 faktorialnya kita uraikan, 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per penyebutnya 4 faktorial dikalikan 2 faktorial ya. 4 faktorial dan 4 faktorial di sini kita coret ya, sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30, kemudian 2 faktorialnya sama dengan 2 ya. Kemudian 30 per 2 sama dengan 15 ya. Nah, sekarang NS-nya sudah ketemu 45, NA-nya juga sudah ketemu 15, maka untuk menentukan peluangnya, peluang terambilnya 2 kelereng berwarna putih ya, tinggal kita masukkan ke rumus peluang itu sendiri ya. Rumusnya adalah NA per NS, NA-nya itu adalah 15 tadi, kemudian NS-nya 45, kita sederhanakan sama dengan 1/3 ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan untuk contoh soal yang kelima ya. Kita lihat di sini. Dari seperangkat kartu remi diambil 2 kartu secara acak. Tentukan peluang untuk mendapatkan keduanya kartu as
ya. Jadi kita tahu untuk kartu remi ini jumlahnya adalah 52 ya. Jika dia tanpa joker, jumlah kartu remi itu adalah 52. Nah, untuk menentukan peluang terambilnya keduanya adalah kartu as, berarti kita harus tentukan dulu NS-nya ya, NS-nya atau banyaknya anggota pada ruang sampelnya. Karena di sini diambil dua kartu ya, dua kartu dari 52 kartu yang ada, maka untuk menentukan NS-nya ya sama seperti contoh sebelumnya, kombinasi juga kita gunakan di sini, kombinasi dua unsur dari 52 unsur ya. Sama dengan 52 faktorial per ya, penyebutnya 52 dikurang 2 dalam kurung faktorial dikalikan 2 faktorial. Kemudian sama dengan 52 faktorial per 50 faktorial dikalikan 2 faktorial ya. 52 dikurang 2 ini tadi 50 faktorial ya. Kemudian sama dengan 52 faktorialnya kita uraikan, 52 dikalikan dengan 51 dikalikan dengan 50 faktorial ya. Kemudian per 50 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. 50 faktorialnya ya kita coret di sini, kemudian sama dengan ya 52 dikalikan 51 sama dengan 2652, kemudian 2 faktorialnya itu adalah sama dengan 2 ya. Sehingga 2652 dibagi dengan 2 sama dengan 1326. Nah, ini sudah ketemu untuk NS-nya ya. Sekarang kita coba tentukan untuk kejadian terambilnya dua kartu asnya ini ya. Kejadian terambilnya dua kartu as ini kita sebut saja itu adalah sebagai kejadian A ya. Maka untuk menentukan NA-nya ya, banyaknya anggota pada kejadian A ini ya. Kita tahu bahwa kartu as itu pada kartu remi ada 4 ya jumlahnya ya. Sehingga untuk banyaknya anggota pada kejadian terambilnya kartu as ini ya, kita gunakan juga kombinasi untuk menentukannya ya. Jadi kombinasi 2 unsur dari 4 unsur. 2 unsur ini adalah 2 kartu as yang terambil tadi ya. Kemudian 4 ini dari jumlah kartu as keseluruhan ya. Sama dengan 4 faktorial per ya 4 dikurang 2 dalam kurung faktorial dikalikan dengan 2 faktorial ya. 4 faktorial kemudian per 4 dikurang 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorialnya kita uraikan, 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, kemudian penyebutnya ya ada 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Kemudian 2 faktorialnya ini kita coret ya. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12, 2 faktorialnya sama dengan 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sudah ketemu untuk NA-nya ya. NA sudah ketemu, NS-nya juga sudah ketemu, maka peluang untuk mendapatkan keduanya kartu as ya adalah kita lihat di sini, kita gunakan rumus peluang ya. NA per NS sama dengan ya NA-nya tadi adalah 6 ya, NS-nya tadi adalah 1326 ya. 6 per 1326 kita sederhanakan sama dengan 1 per 221 ya. Jadi peluang terambilnya dua kartu as adalah sama dengan 1 per 221. Berikutnya kita lanjutkan untuk contoh soal yang ke-6 ya. Kita lihat di sini contoh soal yang ke-6. Sebuah dadu bersisi 6 diundi 612 kali. Ya. Jika frekuensi harapan untuk mendapatkan bilangan ganjil itu adalah K, maka nilai K adalah ya. Jadi untuk contoh yang ke-6 ini yang ditanyakan adalah frekuensi harapannya. Nah, kita misalkan untuk kejadian mendapatkan bilangan ganjil itu adalah sebagai B di sini. Sehingga untuk NB-nya ya kita lihat dulu, sebelum ke NB-nya kita lihat dulu anggota kejadian terambilnya bilangan ganjil itu sendiri terdiri dari apa saja ya. Kita lihat yang ganjil itu terdiri dari 1, 3, dan 5. Sehingga NB-nya sama dengan 3 di sini. Nah, berikutnya baru kita tentukan untuk S-nya ya. S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga NS-nya itu adalah sama dengan 6. Sebelum kita menentukan frekuensi harapan untuk mendapatkan bilangan ganjil, kita tentukan dulu untuk peluang mendapatkan bilangan ganjil ya atau PB-nya.
Untuk PB-nya ya rumusnya NB per NS ya, kita tinggal masukkan di sini. NB-nya tadi adalah sama dengan 3, NS-nya sama dengan 6, 3 per 6 kita sederhanakan sama dengan 1 per 2. Nah 1 per 2 ini adalah PB-nya atau peluang mendapatkan bilangan ganjil. Sekarang bagaimana untuk frekuensi harapan mendapatkan bilangan ganjil? Berarti kita masuk ke rumus untuk frekuensi harapan ya. Rumusnya adalah PB dikalikan dengan N ya. PB-nya tadi sudah ketemu 1 per 2 ya. Kemudian dikalikan dengan N, banyaknya percobaan. Dalam soal disebutkan di sini diundi sebanyak 612 kali. Berarti N-nya itu adalah 612. Kita kalikan dengan 1 per 2 tadi, hasilnya adalah 306. Jadi banyaknya frekuensi harapan untuk mendapatkan bilangan ganjil itu adalah 306. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal yang ketujuh ya. 5 buah kartu terdiri dari kartu K, A, K, A, dan K ya. Dimasukkan ke dalam sebuah kantong ya. Jadi 5 buah kartu ini tadi yang terdiri dari kartu K sebanyak 3 buah dan kartu A sebanyak 2 buah ini dimasukkan pada sebuah kantong ya. Kemudian diambil selembar kartu dari dalam kantong tersebut ya. Jika pengambilan kartu tersebut dilakukan sebanyak 280 kali, maka frekuensi harapan untuk mendapatkan kartu K adalah ya. Jadi di sini kita masih diminta untuk menentukan frekuensi harapan ya. Jadi untuk menyelesaikannya, kita misalkan dulu untuk kejadian mendapatkan kartu K itu adalah K ya, sehingga NK-nya atau banyaknya dari kejadian K itu ya kita lihat di sini untuk kartu K itu ada 3 buah, maka NK-nya sama dengan 3. Kemudian bagaimana untuk NS-nya? NS-nya adalah jumlah kartu yang ada. Jumlah kartu yang ada itu ada 5 buah, maka NS-nya sama dengan 5 di sini. Nah, untuk PK-nya atau peluang untuk mendapatkan kartu K-nya ya, di sini rumusnya adalah NK per NS ya. Maka untuk NK per NS itu sama dengan NK-nya tadi adalah sama dengan 3, kemudian NS-nya itu adalah 5, berarti NK per NS sama dengan 3 per 5. Jadi 3 per 5 ini adalah peluang untuk mendapatkan kartu K-nya. Nah, berikutnya baru kita tentukan untuk frekuensi harapan untuk mendapatkan kartu K-nya ya. Untuk frekuensi harapan mendapatkan kartu K, ya rumusnya itu adalah PK dikalikan dengan N, ya. Jadi peluang kejadiannya dikalikan dengan banyaknya percobaan. Untuk PK-nya tadi, kita dapatkan hasilnya adalah 3 per 5, ya. Kemudian dikalikan dengan N-nya, ya. Di sini disebutkan dalam soal bahwa pengambilan itu dilakukan sebanyak 280 kali, ya. Berarti N-nya sama dengan 280. 3 per 5 dikalikan 280 sama dengan 168. Jadi frekuensi harapan untuk mendapatkan kartu K itu adalah 168. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang ke-8. Ya. Menurut perkiraan cuaca, peluang hujan untuk 1 hari pada bulan September 2016 adalah 0,2. Berapa kalikah hujan yang diharapkan terjadi pada bulan tersebut? Ya, jadi pertanyaannya ini adalah kita diminta untuk menentukan frekuensi harapan turunnya hujan pada bulan September. Nah, sekarang untuk menjawabnya ya, kita misalkan turunnya hujan itu adalah sebagai kejadian H ya, sehingga peluang hujan pada bulan September 2016 atau pH-nya seperti sudah disebutkan di dalam soal itu adalah sama dengan 0,2 ya. Kemudian untuk menentukan frekuensi harapan turunnya hujan pada bulan September, kita masuk ke rumusnya ya. Jadi pH dikalikan dengan N ya. pH-nya tadi adalah 0,2. Kita kalikan dengan N. N itu adalah jumlah hari pada bulan September. Karena bulan September itu terdiri dari 30 hari, maka di sini kita kalikan dengan 30 ya. Jadi 0,2 dikalikan dengan 30 sama dengan 6 kali. Jadi frekuensi harapan turunnya hujan pada bulan September 2016 adalah 6 kali. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang ke-9 ya. Lihat di sini. Sebuah bilangan yang terdiri dari 3 angka akan disusun secara acak dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tanpa pengulangan. Ya. Berapa peluang untuk mendapatkan bilangan bukan kelipatan 5?
ya. Di sini ada kata bukan, ya, bukan kelipatan 5. Ya. Misalnya saja kejadiannya adalah kelipatan 5, ya, sehingga bukan kelipatan 5 ini adalah sebagai A komplementnya. Nah, untuk menjawabnya, ya, sebelumnya kita lihat dulu di sini, ya. Karena di sini kita ingin menyusun 3 angka, ya, ingin menyusun 3 angka dari 7 angka yang disiapkan di sini, ya. Maka untuk membantu kita bisa buat dalam kotak-kotak seperti ini, ya, untuk memudahkan kita dalam menyusun 3 angka tersebut, ya. Nah, kita mulai dulu untuk menyusun angka yang merupakan kelipatan 5, ya, yang merupakan kelipatan 5. Nah, kita lihat, ya, untuk bilangan atau angka yang kelipatan 5 itu bisa dilihat dari angka yang terakhir, ya. Di sini angka yang pertama, angka yang kedua, angka yang ketiga, angka yang terakhir ini yang akan kita lihat apakah angka tersebut merupakan kelipatan 5 atau bukan. Nah, sekarang dari 7 angka yang disiapkan di sini, ya, kita lihat di mana ke-7 angka ini yang merupakan kelipatan 5. Ya, adakah dia? Nah, kita lihat di sini ada 5, ya. Nah, sehingga 5 ini, ya, dapat mengisi pada kotak yang terakhir ini, ya, atau kotak yang ketiga. Nah, karena di sini yang merupakan kelipatan 5 hanya ada 1, ya, hanya ada 1, berarti untuk mengisi angka yang ketiga atau angka yang terakhir di sini hanya bisa dilakukan dengan satu cara. Ya, hanya bisa dilakukan dengan satu cara. Makanya di sini di kotak yang ketiga kita isi dengan 1. Artinya di sini adalah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi angka yang ketiga atau angka yang terakhir. Kemudian setelah kita mengisi angka yang terakhir, di sini kita coba lanjutkan mengisi angka kotak yang pertama, ya, kotak yang pertama ini atau angka yang pertama. Nah, karena di dalam soal ini disebutkan angkanya tersebut disusun tanpa pengulangan, ya. Jadi kalau di sini disiapkan 7 angka, sudah diambil 1 angka terakhir untuk mengisi angka terakhir di sini tadi, angka 5, ya, untuk mengisi di kotak terakhir, maka sisa angka yang tersedia adalah tinggal 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diambil 5 berarti sisa 6. Berarti untuk angka yang pertama di sini, ya, dapat diisi dengan 6 cara, ya, dapat diisi dengan 6 cara. Kemudian untuk angka yang kedua, ya, angka yang terakhir sudah diambil 1 angka, kemudian angka yang pertama diambil 1, sehingga angka yang tersisa adalah dari 7 angka diambil 2 angka untuk mengisi angka yang terakhir dan angka yang pertama ini, maka angka yang kedua ini tinggal 5 cara. Ya, jadi angka yang pertama dapat diisi 6 cara, ya, angka yang kedua itu dapat disusun dengan 5 cara, dan angka yang terakhir dapat disusun dengan 1 cara, sehingga keseluruhan, ya, yang bisa kita bentuk untuk mendapatkan angka yang merupakan kelipatan 5 adalah 6, ya, dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 1, ya. Jadi banyaknya cara untuk mendapatkan bilangan kelipatan 5 atau NA-nya itu adalah sama dengan 6 dikalikan 5 dikalikan 1 sama dengan 30. Ini adalah untuk NA-nya. Nah, sekarang bagaimana untuk NS-nya? Ya, bagaimana untuk NS-nya? Nah, untuk menyusun 3 angka, ya, masih sama. Kita siapkan 3 kotak di sini, ya. Nah, sekarang banyaknya kemungkinan yang terjadi dari penyusunan 3 angka ini dari 7 angka yang tersedia, ya. Kita lihat di sini untuk angka yang pertama, ya. Ingat, ya, di sini tanpa pengulangan. Kalau angka tersebut sudah dipakai di angka yang pertama, maka angka kedua tidak boleh lagi digunakan, ya, dan seterusnya. Nah, untuk angka yang pertama ini bisa diisi dengan 7 angka, ya. Berarti ada 7 cara dalam menyusun untuk bilangan yang pertama ini, ya. Kemudian dari 7 angka sudah diambil 1 untuk mengisi angka yang pertama, berarti angka yang kedua ini sisanya adalah 6, ya. Kemudian sudah diambil 2 untuk mengisi angka pertama dan kedua, maka angka yang bisa mengisi yang terakhir ini adalah sisa 5, ya. Dari 7 dikurangi 2 angka untuk angka di depannya, maka sisanya adalah 5. Sehingga banyaknya ruang sampel, banyaknya kemungkinan yang terjadi dalam penyusunan 3 angka dari 7 angka tanpa pengulangan, ya, ingat tanpa pengulangan, maka
NS-nya sama dengan 7 dikalikan 6 dikalikan 5 sama dengan 210 ya. Nah, bagaimana untuk peluang mendapatkan kelipatan 5 ya? Peluang untuk mendapatkan kelipatan 5 rumusnya ya, NA per NS. NA-nya tadi kita sudah ketemu 30, NS-nya itu sama dengan 210. Kita sederhanakan 30 per 210 itu sama dengan 1/7. Untuk PA-nya sudah ketemu. Sekarang yang ada pada soal ini adalah yang ditanyakan peluang mendapatkan bilangan bukan kelipatan 5. Kalau ini tadi kan peluang mendapatkan kelipatan 5. Kalau pertanyaannya adalah peluang mendapatkan bilangan bukan kelipatan 5. Berarti pertanyaannya ini adalah komplemennya ya. Komplemennya. Bagaimana untuk rumus peluang dari A komplemen? Rumusnya adalah 1 dikurang PA. Ya, 1 dikurangi dengan peluang kejadian A. Jadi kita langsung saja masukkan nilainya, 1 dikurangi dengan PA-nya tadi sudah ketemu 1/7 ya, 1 dikurang 1/7 sama dengan 6/7 ya. Jadi peluang untuk mendapatkan bilangan bukan kelipatan 5 adalah 6/7. Baik, berikutnya kita lanjutkan untuk contoh soal yang terakhir ya. Untuk contoh soal yang ke-10, peluang A memenangkan pertandingan bulu tangkis dengan B itu adalah 0,2. Berapa peluang A akan kalah? Ya, jadi pertanyaannya berapa peluang A akan kalah? Sementara peluang A untuk menang melawan B itu adalah 0,2. Berarti yang ditanyakan ini adalah peluang dari A komplemennya. Ya, mudah ya untuk menjawabnya. Kita coba lihat di sini bagaimana cara menjawabnya. Ya, kita masukkan saja dulu ya, seperti yang sudah diketahui di dalam soal bahwa peluang A memenangkan pertandingan bulu tangkis adalah 0,2. Kita tulis di sini PA-nya sama dengan 0,2. Sehingga untuk menentukan peluang A kalah atau peluang dari A komplemennya adalah kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Rumus dari PA komplemen itu adalah sama dengan 1 dikurangi dengan peluang A-nya ya. Jadi sama dengan 1 dikurangi dengan peluang dari A-nya tadi ya. Peluang dari A untuk menang tadi adalah 0,2. Jadi sama dengan 0,8 ya. Sehingga peluang A komplemen atau peluang untuk A kalah itu adalah 0,8. Baik, sampai di sini saja dulu untuk video pembahasan soal yang berkaitan dengan materi peluang, khususnya untuk peluang kejadian, frekuensi harapan, dan komplemen suatu kejadian. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.